إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Al-Wahyu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi adalah surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah memanggil dengan panggilan spesial. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan muslim. Allah melanjutkan dalam surat ketiga 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wa la tafarraqu, jangan sampai kalian bercerai-berai. Wazkurullah, sampai Allah mengatakan wazkurullah bi ni'matihi, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dilimpahkan kepada kalian. Untuk itu bersatu padulah, jangan sampai engkau bercerai-berai. Hadirin rahimakumullah, dari ayat 102 dan 103 ini khatib mengambil tema jaga ukhuwah Islamiyah pasca Pilpres dan Pileg. Hadirin rahimakumullah, ketika awal-awal Rasulullah hijrah di Madinah sampai di Masjid Quba, beliau mendirikan Masjid Quba di situ dan dilanjutkan mendirikan Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah mempunyai PR besar yang luar biasa, yaitu mempersaudarakan, mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya persatuan dan kesatuan pada saat itu antara kaum Muhajirin, kaum yang dari Makkah atau Quraisy, dipersatukan oleh Rasulullah dengan saudara-saudara di Madinah, saudara domestik di situ. Contoh hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu mempersaudarakan sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi dengan sahabat Muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf. Persaudaraan yang luar biasa ini sampai Sa'ad bin Rabi mengatakan gini pada saudaranya sahabat Muhajirin Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang kaya di Madinah. Silahkan ambil separuh hartaku, dan saya punya istri lebih dari satu. Lihatlah, kalau kamu cocok aku ceraikan, dan tunggu masa iddahnya, silahkan engkau nikahi. Subhanallah, persaudaraan yang luar biasa.
Tapi Abdurrahman bin Auf dengan tawadhu'nya, andap asurnya nyatakan gini, wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, terima kasih atas tawaranmu. Tapi cukup tunjukkan di mana pasar di Yasrib di Madinah ini. Sehingga Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar, beliau jadi kaya raya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Pentingnya persaudaraan di antara kita pasca pilpres dan pileg ini, subhanallah, Allah sampai wanti-wanti kepada kita dalam narasi surat Al-Hujurat ayat 10, Allah sampai begini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, ketika dari terpercekcokan, islahkanlah, la'allakum turhamun, supaya kita semuanya orang yang mendamaikan, yang bersatu itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya untuk mempersatukan, mempersaudarakan supaya kita bersatu ini bagaimana? Allah melanjutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Allah langsung mengambil spesial gini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Yang pertama, jangan mengolok-olok, la yaskhur qaumun min qaumin. Jangan kita saling mengolok-olok. Laki-laki dan perempuan boleh jadi orang yang kita olok-olok itu lebih baik dari kita. Hadirin rahimakumullah, pilihan boleh beda, ormas boleh beda, partai boleh beda, tapi ada yang lebih besar PR kita adalah bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Jangan menghina, jangan mengolok-olok, hindari itu. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Allah berpesan, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencaci maki, saling mencaci maki. Maka indahnya Al-Qur'an, subhanallah, anfusakum, jangan mencaci maki dirimu sendiri. Sampai begitu. Kalau kita mencaci maki orang lain, sesama muslim kita, sama dengan mencaci maki diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang mencaci maki. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang pengumpat dan mencaci maki. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Al-Hujurat ayat 11, untuk merawat persatuan dan kesatuan di antara kita adalah wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil teman atau saudara kita dengan panggilan yang tidak baik, mengkafirkan. Beda madhab mengkafirkan, beda masalah khilafiyah mengkafirkan, memunafikkan, dan hindari itu. Kalau kita melaksanakan tiga-tiganya, mengolok-olok, mencaci maki, memanggil saudara dengan panggilan yang tidak baik, faulaika humuz zalimun, kata Allah, mereka termasuk orang yang berbuat zalim. Hadirin rahimakumullah, Allah melanjutkan lagi Al-Hujurat ayat 12. Allah manggil spesial juga, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang keempat, ramut saudaraan kita pasca pilihan presiden dan pilihan legislatif ini. Yang keempat adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi sikap suudzon, berprasangka buruk, kedepankan positive thinking, husnudzon. Allah nyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian kecil saja suudzon, negatif thinking itu dosa. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Yang keempat adalah, yang kelima, wala tajassasu. Jangan kau mengungkit
mencari aib saudara kita, terus kita sebarluaskan. Yang kemarin tuh banyak, Masya Allah, sebelum pilek dan pilpres itu mencari kelemahan saudaranya, aib saudara, terus kita lemahkan, kita sebarluaskan. Jangan sampai. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man satara aurata mu'minin, faka'annama ma'udatan fi qabriya." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka pahalanya subhanallah seakan-akan menghidupkan bayi yang atau anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, ayo kita sebarkan kebaikan saudara kita, bukan aib saudara kita. Budayakan itu. Insya Allah, Allah akan merahmati di muka bumi ini kalau kita kedepankan kebaikan-kebaikan dan persatuan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yang keenam adalah wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jauhi menggunjing, ngerasani, ghibah. Ini berat sekali, hadirin rahimakumullah. Kelihatannya sepele, tapi Allah langsung mengatakan gini, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang telah meninggal. Sungguh amat menjijikkan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ayo habis pilpres atau habis pilek ini, ayo kita bersatu. Kalau umat Islam Indonesia tidak bersatu, Indonesia hancur. Karena Indonesia mayoritas adalah umat Islam, hadirin rahimakumullah. Pilpres, pilek ini kecil. Yang paling besar adalah bagaimana kita bersatu. Kalau kita bersatu, Masya Allah, la'allakum turhamun, Allah melimpahkan rahmatnya di muka bumi ini. Untuk itu saya ulangi, yang pertama, hadirin rahimakumullah, rambut persatuan dan kesatuan di antara kita. Yang pertama, jangan mengolok-olok. Yang kedua, jangan mencaci maki. Yang ketiga, jangan memanggil panggilan teman kita dengan panggilan kafir, munafik, panggilan yang ada misuhnya, perkataan jorok, hindari itu. Yang keempat adalah jauhi negative thinking, suudzon, jauhi. Yang kelima adalah hindari untuk menyebarkan aib saudara kita, tapi kedepankan, sebarkan kebaikan saudara kita. Dan yang terakhir adalah hindari ghibah. Insya Allah kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di rumah Allah, di Masjid Al-Wahyu ini, senantiasa dikasih kekuatan oleh Allah menjadi pionir-pionir di mana saja untuk bersatu padu. Amin Allahumma amin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina Muhammad wa 'ala alihi wasahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, mab'ad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر.